Bismillahirrahmanirrahim. Apel pagi Senin tanggal 22 Agustus 2022 dimulai. Masing-masing ketua regu menyiapkan barisannya. Pemimpin apel memasuki lapangan. Barisan disiapkan oleh pemimpin apel. Pembina apel memasuki lapangan. Laporan pemimpin apel kepada pembina apel bahwa apel dimulai. Lapor, apel pagi, Senin 22 Agustus 2022, siap dimulai. Siap, laksanakan. Amanat pembina apel, barisan diistirahatkan. Istirahat tempat. Gerak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah allazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Marilah dengan sedang tingginya di pagi yang sejuk ini kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Dengan kudrah dan iradahnya lah kita semuanya hari ini dalam keadaan sehat walafiat bisa mengikuti kegiatan apel yang merupakan hari ini hari yang ketiga kali selama akhir-akhir ini. Salawat dan salam kepada Nabi kita Nabi besar Muhammad SAW, kepada keluarga, sahabat dan pengikutnya sekalian. Yang terhormat Habib Zainal, pimpinan daerah. Yang terhormat Kepala Madrasah Sanawiyah dan Aliyah, Kepala bidang Hidayah, Kepala Asrama dan lain-lain, Ustadz Ustazah yang berhadir pada pagi hari ini, serta anak-anak kami sekalian, para santri dan santriwati yang berbahagia. Alhamdulillah, senang rasanya melihat anak-anak kami sekalian hari ini barisannya rapi, seragamnya juga rapi, bagus, topi hitamnya juga lengkap. Ada nggak yang nggak pakai topi ya? Nah,
kenapa kalau salat itu tidak pernah bisa lengkap topinya seperti ini. Jadi untuk akan datang, kita harapkan juga setiap salat yang putra ini bawa topi. Jangan tinggalkan, jangan alasan tidak ada topi, jangan alasan sudah hilang. Ya, jangan takut rambutnya rusak. Makanya rambut disuruh potong nomor 3, tujuannya juga itu. Ya, supaya jangan ada gangguan. Kalau pakai topi, kalau nomor 3 itu nggak apa-apa. Makanya yang seperti ini dibiasakan. Kalau nggak biasa, kalian akan sulit untuk melaksanakannya. Anak-anak sekalian, para santri yang berbahagia, hari ini tanggal 22 dan kita tidak terasa sudah 1 bulan lebih kurang ya. Kita memasuki daya dari sejak tanggal 18 kemarin kita efektif belajar di kelas tanggal 18, walaupun yang santri kelas 1-nya sudah masuk dari sejak tanggal 15. Tidak terasa memang sudah 1 bulan lebih ya. Itulah anak-anak kami sekalian, terasa waktunya begitu cepat berlalu. Ini juga salah satu anak-anakku sekalian tanda-tanda akhir zaman. Karena Nabi sudah mengatakan tidak akan tiba hari kiamat sebelum zamannya berdekatan. Artinya apa? Masa setahun, waktu setahun itu rasanya sebulan. Waktu sebulan seperti seminggu atau sepekan. Waktu sepekan rasanya seperti sehari, 1 hari. Waktu 1 hari itu dalam hadis disebutkan seperti terbakarnya pelepah pohon kurma. Begitulah, tidak terasa waktunya berjalan sehingga lewat begitu saja, sehingga banyak kegiatan-kegiatan penting yang mestinya harus kita lakukan tapi terlewat ya. Makanya betul itu apa yang sering kita dengarkan, jangan tunggu sampai besok. Apa yang dapat dikerjakan hari ini kerjakan, jangan tunda-tunda. Nah, anak-anak kami sekalian, kalian sekarang berada di bulan Agustus. Bulan depan, kalau saya nggak salah ingat, kalian sudah menghadapi ANBK. Ya, ANBK untuk kelas 2. Kemudian seterusnya akhir September kalian akan mengikuti mid semester. Tidak terasa. Jadi ANBK itu akan diikuti oleh santri kelas 2. Walaupun memang ini tidak semua ya. Akan dirandom, akan diambil untuk ikut ya. Untuk mengetahui bagaimana kemampuan dan keberadaan kalian, kemampuan daya serap kalian, semuanya itu di situ diambil gambarannya. Lalu seterusnya nanti akhir September sampai awal Oktober kalian akan menghadapi mid semester. Nah, hal ini bagi kalian yang lalai, kalian yang lalai akan terasa nanti tidak sempat mempersiapkan diri. Nah, begitu cepatnya keadaan ini berjalan. Tapi bagi orang yang
disiplin, bagi santri yang memang selalu waspada dan hati-hati, dia akan bisa mengatur waktunya dan akan siap menghadapi segala situasi, dan dia mungkin akan bisa mencapai hasil yang maksimal. Nah, mengapa ini Abi singgung kepada anak-anakku sekalian? Karena Abi ingin mengingatkan khusus para santri semuanya, salah satu persoalan yang sulit diatasi di kalangan para santri adalah tidak bisa menggunakan waktu secara berkualitas. Tidak bisa dipakai waktunya secara berkualitas. Apa maksudnya ini? Contoh kecil yang bisa Abi sampaikan. Kalian hadir, apakah di halaqah, apakah hadir di kelas, ya? Kalian hadir di halaqah setelah maghrib, itu cuma berapa menit itu? Mungkin sekitar 25 sampai setengah jam lah. Nah, coba kalian teliti, coba kalian hitung berapa menit dan waktunya ini yang efektif kalian baca Al-Quran. Coba teliti itu, coba lihat. Karena Abi perhatikan kalian lebih banyak ngobrol daripada baca Al-Quran. Memang kalian hadir secara fisik di halaqah, tapi kalau kurang diperhatikan, kalian ngobrol dengan kawan-kawan di samping kiri kanan. Nah, berapa banyak waktu yang hilang? Padahal kalau kita mau efektif, kalau kita mau berkualitas, pakailah waktu itu semaksimal mungkin untuk menghafal, untuk membaca Al-Quran. Sehingga target-target yang kita berikan mudah-mudahan bisa dipenuhi. Dan kita lihat, kita yakin bagi anak-anak yang memang betul-betul efektif, dia akan kelihatan di dalam kelompoknya bahwa dia maju, dia berhasil. Bukan hanya karena IQ-nya ya, bukan karena hanya IQ-nya yang bagus, tapi juga ikhtiarnya juga maksimal. IQ-nya bagus 120, 125 itu sudah superior, sudah luar biasa. Itu tidak ada gunanya kalau ikhtiarnya tidak ada, kalau usahanya tidak ada. Karena di situ 99% itu peranannya adalah usaha, peranannya adalah ikhtiar. IQ-nya hanya 1%. Itu ingat itu. Jadi jangan banggakan kalian punya IQ superior 125 atau 130, kalian anggap enteng dengan semua kegiatan, semua mata pelajaran, kalian abaikan. Iyalah, nanti hasilnya apa yang akan kalian peroleh. Kalian akan bisa dilampaui oleh kawan-kawan yang punya IQ 90, yang punya IQ 100, tapi usahanya maksimal, ikhtiarnya maksimal, waktunya maksimal untuk dia lakukan semua apa yang dia lakukan, harus dia lakukan. Nah, ini anak-anak sekalian, ini persoalan serius untuk kalian semua. Dulu daya ini dulu waktu baru buka, itu belajarnya dari pagi sampai asar, baru kalian pulang, baru santri pulang sampai asar. Jadi makan siang, setelah makan siang kalian masuk lagi, kita masuk lagi. Malam juga belajar, walaupun itu informal, walaupun itu bukan reguler, tapi informal. Tapi belajar juga, ya. Jadi tetap belajar tidur jam 10 ke atas. Ya. Nah, apa yang terjadi? Santri sepertinya lelah.
tidak cukup waktu untuk istirahat. Ya, karena dari pagi sampai dengan asar dia di kelas. Kecuali zuhur dan makan siang istirahat. Ya. Setelah asar, memang kalau ada kegiatan ekstra, yaitu pilihan kalian masing-masing. Malam, halakah setelah maghrib biasa. Setelah maghrib, setelah isya, tetap ada bimbingan. Ya. Jadi begitu. Kita evaluasi, kita perhatikan ada kendala para santri pada tidur kalau masuk kelas. Pagi masuk kelas tidur, ngantuk. Ya. Lalu kita rubah keadaan itu. Kita sekolah masuk pagi, pulang zuhur. Setelah zuhur dengan harapan, dengan ketentuan, santri bisa istirahat, bisa tidur. Kecuali kalau ada kegiatan-kegiatan pilihan, seperti sekarang ada percepatan bahasa, yang seperti itu. Tapi tidak ada kegiatan individu yang mau pergi ke pajak lah, yang mau kegiatan olahraga pribadi lah, tidak ada. Tapi diperuntukkan waktu itu untuk istirahat. Setelah asar baru ada kegiatan ekstra. Dan malam seperti biasa selama yang kita jalani ini. Tujuannya apa? Tujuannya apa? Supaya kalian siang bisa tidur dan besok paginya ketika mau belajar tidak ada yang ngantuk-ngantuk di kelas. Tapi ternyata apa yang kita lihat sekarang? Apa yang kita alami sekarang? Ini yang sangat kita sayangkan. Apa yang terjadi sekarang masih juga yang ngantuk di kelas, juga ngantuk masih, ya. Yang subuh, setelah salat subuh suruh baca Quran, Al-Quran di tangan, tapi orangnya tidur. Nah, berapa efektif, berapa kualitas waktu yang kita pakai untuk menimba ilmu itu? Sadar enggak tidak itu? Ini yang habis singgung, kenapa? Ini memang pemandangan yang selalu terjadi. Ada memang santri yang bisa melihat keuntungan dan kerugian dari hal yang seperti itu, dia bisa melakukan secara individu. Dia berhasil, ada memang, tapi tidak banyak. Tapi ya pantau, ada, tapi tidak banyak. Yang justru kita menginginkan kalian semua bisa mematuhi aturan waktu yang sudah diatur oleh Daya. Walaupun kalian berbeda kemampuan satu sama lain, nanti outputnya kalian juga berbeda. Ya, itu tidak apa-apa. Yang kita harapkan adalah orang yang memang superior, biarlah dia mendapat hasil yang superior. Bisa lulus di UI, bisa lulus di Madinah, di Mesir, dan lain sebagainya. Itu maksimal. Tapi yang tidak superior juga bisa dia mendapat pengembangan dirinya secara maksimal menurut kemampuan yang ada pada dirinya. Jadi jangan sangat jauh ketinggalan. Ya. Nah, itulah yang Abi maksudkan, penggunaan waktu kalian tidak berkualitas. Nah, sekarang orang yang cerdas, orang yang cerdik, dia akan bisa menghitung, akan bisa introspeksi. Apakah waktu saya dari bangun tidur sampai tidur kembali, apakah saya pakai untuk hal-hal yang berguna atau tidak? Nanti di Yaumil Mahsyar juga ditanya. Ya? Tidak bisa bergerak kita sebelum menjawab 4 pertanyaan. Salah satunya adalah umur kalian. Umur kalian kemana kalian pakai selama kita hidup di dunia ini?
masa muda. Kemana bahkan masa mudanya? Masa muda itu tidak datang 2 kali. Kalian jangan terbuai dengan keadaan situasi yang mempengaruhi. Ya? Harus sadar. Waktu muda kita pakai kemana? Nanti ditanya. Yomil Masyar nanti. Kalian harus bisa jawab. Kalau nggak bisa jawab, nggak bisa bergerak kakinya. Itu ingat. Ya, jangan coba-coba berbuat sesuka hati. Kita semua ada aturan, semuanya ada pedoman. Dan pedoman itu harus dilaksanakan. Nah inilah kita lihat orang-orang yang memang bisa memakai waktunya secara efektif, secara berkualitas. Itulah yang pengalaman Abi yang sudah bertahun-tahun, dulu anak-anak yang bisa meraih kemuliaan, bisa meraih kemenangan, bisa meraih kesuksesan. Ingat ya, kemuliaan itu sangat tergantung kepada kesulitan yang dihadapi. Dan kebahagiaan tidak bisa diraih kalau tidak menyeberangi jembatan kesulitan. Jarak antara kebahagiaan dan kesulitan tidak bisa ditempuh kecuali dengan tekun, ya, dengan tekun dan disiplin. Itu rumusnya. Kita tidak bisa mencapai kebahagiaan hanya dengan cuma-cuma, dengan nilai rendah. Itu nilainya tinggi, nilainya mahal. Jangan mengharap bahwa kita bisa mendapatkan keuntungan besar dengan mongkang-mongkang saja, duduk-duduk saja, tidur-tidur saja. Tidak bisa. Ada yang seperti itu memang, tapi itu tidak legal. Dan biasanya itu tidak lama. Tidak lama dia memperolehnya dan dia akan hancur kembali. Nah mungkin kalian pernah dengar istidraj dan lain sebagainya. Ya. Jadi ingat anak-anakku sekalian, waktu adalah kehidupan. Ya. Waktu adalah kehidupan. Siapa yang mengabaikan waktu, berarti dia mengabaikan kehidupan. Waktu muda tidak balik 2 kali. Waktu seperti air yang mengalir, tidak bisa ditarik ulang yang sudah berjalan. Ya. Jadi ingat, waktu adalah kehidupan dan kehidupan hanya 1 kali. Siapa yang memang mengabai waktu, dia akan mengalami penyesalan. Dan penyesalan datang belakangan, tidak ada gunanya lagi. Bubur apa namanya, nasi sudah jadi bubur. Jadi itu yang harus diingat anak-anak sekalian. Kalau kalian mau berhasil kehidupannya, dunia dan akhirat. Demikian barangkali yang dapat Abi sampaikan pada kesempatan ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap. Gerak. Pembacaan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ahsin akibatana fil umuri kulliha wa ajirna min rizqid dunya wa azabil akhirah. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-'afafa wal-ghina. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa 'aqibatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi
وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم هون علينا في سكرة الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعاء لا يسمع. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقا من بعده تفرقا مباركا معصوما. ربنا تقبل منا دعاءنا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Laporan pemimpin apel kepada pembina apel bahwa apel telah selesai. Lapor. Apel telah selesai. Bubarkan. Siap, bubarkan. Pembina apel diperkenankan meninggalkan lapangan. Kepada seluruh Dewan Guru diperkenankan meninggalkan lapangan. Barisan dibubarkan oleh pemimpin apel.